Ayo temui Arnold. Dia berencana untuk melompat melintasi Grand Canyon dengan skateboard dan mendapatkan 10 juta view dalam sehari. Go! Arnold, gayamu sungguh luar biasa. Iya, hari ini jelas bukan harimu. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward O'Bara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan. Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab, labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Kau memutuskan untuk melakukan perbuatan baik? Semua ini hanya untuk sekardus donat? Oh, kau kurang ajar. Ya, jangan khawatir. Hari ini kau akan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan yang sangat baik. Seluruh planet ini terinfeksi virus diare dari Tiongkok. Tapi aku membuat darahmu menjadi satu-satunya vaksin yang ada. Ada 7 miliar orang di dunia, dan semua orang sedang memburumu. 195 negara telah memposting fotomu di semua media. Kau ada di semua database kepolisian, dan bukan hanya polisi di seluruh dunia, tapi semua pasukan khusus terbaik di dunia akan mengejarmu. MI6, intelijen Inggris yang telah bekerja sepanjang waktu selama 100 tahun berturut-turut. ISI, ini adalah badan intelijen antar departemen Pakistan dengan jumlah terbesar di dunia, 10.000 agen. CIA, awas Ernie, mereka suka menyiksa orang. Badan Intelijen Kanada dengan anggaran pencarian lebih dari 507 juta dolar Amerika. Apa kau yakin bisa bersembunyi dari mereka? Karena kau ada di setiap ponsel dalam media sosial. Kau menjadi lebih populer daripada Greta Thunberg. Aku yakin dia iri padamu sekarang. Bagaimanapun, kau dapat membantu menyelamatkan umat manusia. Berikan saja mereka darahmu sampai tetes terakhir. Pasukan khusus elit dari semua negara sudah datang untuk menangkapmu. Angkatan Laut Amerika Serikat, pasukan Gendarmerie Nasional Prancis, pasukan macan tutul salju Cina. Tapi tentu saja, bahkan seorang anak sekolah dapat menangkapmu. Big Brother sedang mengawasimu. Di kota New York saja, ada sekitar 20.000 kamera pengintai. Mereka mengambil foto, membandingkan jarak antara fitur utama pada wajah, hidung, mata, mulut, sehingga data diubah menjadi kode numerik seseorang, cetakan wajah, dan diverifikasi dengan database. Selain itu, di Darknet, siapapun bisa membeli database gambar dari kamera video kafe, rumah sakit, pusat perbelanjaan, bahkan di dekat markas utama FBI. Itu artinya mereka dapat mengetahui lokasimu 5 menit yang lalu. Tangkap ini, kacamata ini dengan LED inframerah di dalamnya akan membantu menyembunyikan wajahmu dari kamera. Bagi mereka, wajahmu akan terlihat seperti titik buta yang bercahaya. Tunggu sebentar, kau lupa baterainya. Ini tidak cukup. Kau membutuhkan penyamaran. Merupakan ide yang buruk makan donat sebanyak ini. Mereka memprovokasi akumulasi gas yang berlebihan. Cepat lepaskan anginnya.
Kau terlihat bagus, tapi anjing pelacak akan menemukanmu dengan bau asam butirat, yaitu komponen aroma keringatmu. Tidak akan membantu bahwa hanya 1 gram keringat saja sudah cukup bagi anjing untuk mencium aromamu di atap gedung 10 lantai itu. Atau pada kedalaman 15 kaki di bawah tanah tertutup beton. Di Amerika Serikat saja, ada hampir 7 juta drone. Berhenti melambaikan tangan dan ambil senjata khusus ini untuk melawan drone. Pistol ini menembakkan aliran besar emisi elektromagnetik, jadi kau tidak perlu membidik. Aliran interferensi cukup untuk menutupi drone, dan kemudian akan kehilangan kontak dengan pangkalannya dan kehilangan kendali. Apa-apaan kau ini? Masuklah di kerumunan. Dasar kau bodoh. Nah, kalian harus berciuman. Jangan khawatir Arnold, mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi coba tebak gambar apa ini? Salah! Dan yang satu ini? Bukan! Ayo, fokuslah kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi saraf. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan seekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syaraf dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan. Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak. Hei Pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Yang ada tepat di depanmu adalah generasi baru DeLorean. Aku telah tingkatkan Tesla ini agar kau bisa pergi tidak hanya ke kota lain, tapi juga ke tahun lain. 1986 contohnya. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl beberapa menit sebelum bencana itu. Arnold, bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya. Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain? Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburu. Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu.
Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Ayo! Dan ini adalah ikan favoritku. Aku memanggilnya Toby. Hari ini aku akan menukar pikiran mereka. Semuanya siap, Toby? Ayo kita mulai. Ayo lihat bagaimana jadinya. Arnold, jika ini kau meneguk 3 kali. Kini lambaikan siripmu. Baik, berputarlah. Lakukan salto. Ya, kini aku tahu ini jelas sekali kau. Toby, anak nakal. Nakal. Letakkan akuariumnya. Ups. Arnold, tahanlah napasmu karena kau akan mati jika menghirup cairan lambung. Waktu kita 7 detik untuk memompa keluar semua asam dari lambung, sementara kau bergerak melewati kerongkongan. Apa kau sedang pingsan? Ini sama seperti piranha hidup. Saat bergerombol, mereka bisa memakan seluruh sapi utuh hanya dalam 10 menit. Tapi saat piranha itu sendirian, dia pingsan saat dengar desiran terkecil. Ikan butuh banyak air segar. Karena itu, kami guyur 4 liter air ke dalam lambung. Ini makan camilan, makanan favorit Toby. Tapi hati-hati dengan giginya. Gigitan piranha lebih kuat dari semua makhluk hidup di bumi, termasuk juga dinosaurus. Kini kau tidak ingin ada lubang dalam perutmu, kan? Sebenarnya, aku punya rencana. Toby, buka mulutmu dan coba dorong Arnold keluar. Arnold, berenanglah ke jalan keluar. Ayo kalian lakukan bersama. Arnold, tampaknya kau bingung antara jalan masuk dan juga jalan keluar. Matikan peta Google dan mulailah merayap. Toby, teruslah dorong untuk dia keluar. Kau tidak akan bisa keluar dari sana jika kering. Nah, di manakah aku menaruh kantong enema 5 literku? Oh, ini dia. Ini lebih baik. Sekarang kau hanya harus berenang 4 meter. Astaga, semua yang kau masukkan ke mulutmu. Aku tidak melihat Tamagotchi sejak tahun 1990-an. Airnya hampir habis. Mengayulah menuju cahaya. Aku merencanakan eksperimen yang sedikit berbeda, tapi ternyata ini juga cukup bagus. Iya kan, Arnold? Hei, Arnold. Sedang membaca apa? Pertama, dia mungkin pakai topeng yang menyeramkan di wajahnya. Arnie, apakah kamu yakin ingin membaca buku ini di taman yang sepi? Tanda kedua dari seorang maniak adalah selalu membawa pisau atau senjata lain. Apa kamu yakin ingin mengetahui tanda yang ketiga? Maniak itu punya silikon yang sangat besar. Tunggu, bukan itu. Dia selalu menyerang tanpa peringatan. Selamatkan hidupmu, Arnold! Cobalah untuk mengalihkan perhatian si maniak lalu menyelinap pergi. Baiklah, lupakan. Cepat lari ke tempat umum dan cobalah menarik perhatian orang. Kenapa tidak ada seorang pun yang merespon? Para psikolog menyarankan untuk meneriakkan kebakaran, bukan berteriak tolong. Dengan cara ini, orang akan lebih cepat menyadari situasinya. Tentu saja, menelpon polisi adalah ide yang bagus. 48 jam setelah kematianmu, baru mereka akan mulai untuk mencarimu. Hanya bercanda, tunggu sampai polisi datang. Tapi, waktu nge-gym sudah berakhir. Sepertinya kamu berhasil lolos. Tapi tolong jangan senang dulu, kawan. Beberapa maniak memburu korbannya selama berbulan-bulan dan prediksi dengan tepat kemana si korban akan pergi selanjutnya. Ngomong-ngomong, lorong gelap adalah pilihan buruk untuk bersembunyi. Sepertinya tidak ada yang akan menolongmu. Kecuali, iya, mungkin kamu bisa mengambil hati sang maniak. Motif para maniak bisa berbeda-beda. Sebagian ingin kekuasaan, bisa juga menderita delusi. Dan beberapa orang menganggap diri mereka sebagai tokoh masyarakat. Tapi yang pasti mereka adalah orang-orang yang kesepian dan sangat terluka. Jika kalian memperlakukan si maniak dengan baik, ada kemungkinan dirimu untuk bisa selamat. Iya, kalian harus tahan dengan beberapa hal yang menakutkan dan mendengarkan ide-ide gilanya. Tapi suatu hari nanti itu akan berakhir. Yang penting, jangan pernah menunjukkan emosimu yang sesungguhnya. Arnold, bangun. Aku punya kejutan untukmu. Tentu saja kau tahu aku adalah sekutumu dalam melawan fobia sosialmu. Kuputuskan untuk membantumu dengan memindahkanmu jauh dari orang-orang. Lebih tepatnya, ke puncak Gunung Everest. Nama lain gunung itu adalah Chomolungma, dan itu puncak tertinggi di planet bumi. Omong-omong, hanya info saja, tapi kau berutang $50.000 padaku. Ini biaya untuk ekspedisi ke atas sini. Untuk bertahan di puncak kau butuh perlengkapan terbaik. Lagi pula, kadar oksigennya sangat sedikit dan sangat dingin. Turunlah,
Cepat, setidaknya 1 kilometer. Cepatlah Arnold, tapi bergeraklah sepelan mungkin. Oksigen di sini hanya sepertiga kadar normal. Coba untuk menghemat energimu. Kurangnya udara menyebabkan otak salah memperkirakan waktu. Merangkak sejauh 5 meter dalam 3 jam sepertinya terlalu lambat bagiku. Untungnya, angin di puncak bisa mencapai 200 meter per detik dan itu bisa membantu kita. Kau bisa terbang sejauh 8 kilometer hanya dalam waktu 3 menit. Tapi hati-hati, langkan pegunungannya bisa menghalangi. Beruntung sekali kau jatuh ke tumpukan sampah. Wisatawan Everest meninggalkan banyak sampah di gunung hingga pemerintah mau membayar $2 untuk setiap kilogram sampah yang diambil di sini. Aku lihat kau coba mengembalikan $50.000. Arnold, berusaha untuk tidak terlalu banyak bernapas. Pada suhu minus 60 derajat Celcius, paru-parumu akan mulai mengering. Batuk gunung sangatlah parah hingga bisa mematahkan rusuk. Maaf Arnold, tapi para pendaki tidak bisa memindahkan jenazah dari Gunung Everest. Itu mustahil. Terlebih, jenazah dijadikan penanda ketinggian untuk puncak gunung. Baiklah Arnold, setidaknya kau menemukan kegiatan yang berguna. Aku lihat kau sangat senang berada di sini kawan, terutama setelah kondisi yang sangat dingin itu. Kurasa kau terlalu berlebihan menikmatinya. Halo Arnold, sepertinya kau mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen dan ada yang membawamu ke kemah. Aku senang kau sadar, tapi masih ada jarak 6 kilometer lagi. Sayangnya, aku rasa kau tidak punya kekuatan untuk sampai di rumah. Tapi tunggu, Arnold, aku ada ide. Kau bisa mengulangi aksi Marco Siffredi pada tahun 2001. Dia menuruni Gunung Everest menggunakan seluncur salju. Aku yakin padamu Arnold. Hei, aku lihat pesta minum malammu sukses besar. Tapi jangan lupa, di pagi hari kau ada konferensi untuk YouTuber dengan IQ di bawah 60. Dan jika terlambat, karirmu akan tamat. Tak ada waktu untuk ke toilet. Kau harus menahannya, kawan. Kandung kemih kita ini bisa menahan 150 sampai 200 mili cairan. Tapi setelah 400 sampai 500 mili, kau akan mulai merasakan tekanan. Kau pasti sudah minum banyak. Sepertinya si bos sedang kesal. Dan sudah pasti dia tidak akan membiarkan siapapun izin ke kamar mandi. Cairan itu diserap ke dalam ginjal, lalu turun lewat ureter ke kandung kemih. Mungkin kau merasa sedikit stres, Arnold, karena kini kau harus menahan kencing dengan ototmu. Aku sarankan kau jangan tertawa, Arnold, ataupun bersin, batuk. Hal semacam itu bisa melemahkan otot dan kau mungkin akan mulai bocor. Hore, waktunya istirahat. Kau selamat. Umumnya manusia pergi ke kamar mandi 6-8 kali sehari. Kau tidak beruntung Arnold. Di zaman dahulu, aturan kesopanan mengizinkan orang untuk buang air kecil di depan umum. Dan pemisahan toilet menjadi toilet pria dan wanita baru muncul di tahun 1792. Oke, istirahat selesai kawan. Dan sekarang giliranmu untuk memberikan presentasi. Jika kau tahan dalam jangka waktu yang lama, dinding kemih bisa merenggang agar kau bisa menahan lebih banyak air seni. Tapi ini bisa berbahaya. Bakteri dan asam dalam urin bisa naik kembali ke ginjal, menyebabkan sistitis dan pyelonephritis. Sepertinya Arnold, semua orang setuju dengan ketidakpuasanmu pada kebijakan perusahaan. Ayolah Arnold, aku tahu kau bisa menahannya sebentar lagi. Hanya 50 pembicara lagi, lalu kau bebas. Nah, sudah selesai. Waktunya pulang. Dan Arnold, kusarankan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Jika kemihmu sepenuh itu, dia bisa meledak. Tanggal 20 Juli, Arnold ikut wisata antar galaksi. Setelah dia kembali pada tanggal 27, dia mendapati tidak ada satupun pria tersisa di bumi. Semuanya kacau. Telepon dan microwave tidak berfungsi. Uber telah digantikan oleh sepeda dan juga kereta berkuda. Bukannya cahaya lampu, tetapi lilin dinyalakan lagi di rumah.
Ini semua terjadi karena semua bidang yang sebelumnya dikerjakan oleh pria sekarang telah dihentikan. Arnold, kenapa saat ini kau kabur? Tiap hari tubuhmu bisa memproduksi hingga 70 juta spermatozoa. Kau secara fisik bisa membuahi 8 wanita per hari. Tapi karena banyak wanita merasa hina walau hanya menyentuhmu, diputuskan untuk memasukkan spermamu dalam sel telur secara buatan. Hingga jumlah wanita yang akan hamil meningkat menjadi 15 juta. Sekarang, tidak hanya lebih populer daripada gabungan semua Kardashian bersaudara, kau akan menjadi masalah kepentingan nasional. Para wanita melayanimu dan menelitimu dengan seksama. Tapi ada sisi lain dari semua ini. Kau adalah tahanan dan kau tidak boleh pergi ke luar negeri atau menghindari dari kewajibanmu. Spermamu kini lebih bernilai daripada semua metal berharga di dunia dan akan segera memicu Perang Dunia Ketiga. Hei, dari mana kau dapatkan mobil ini? Arnold! Kau hampir membunuh burung itu. Sekarang kau harus panggil taksi untuk wanita ini. Untungnya itu hanya burung pipit, bukannya elang. Kupikir ponselmu baru saja memesan semua taksi di seluruh Amerika Serikat ke satu tempat. Di Amerika, sekitar 230.000 orang terdaftar sebagai supir taksi. Lebih dari setengahnya adalah supir Uber. Semua mobil ini antri dalam barisan. Tentu saja akan menciptakan kemacetan sepanjang 800 km. Tentu saja sepertiga negara bagian New York akan lumpuh. Tentu saja kau akan sulit bernapas di jalan karena emisi meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Dan karena itu kau akan mulai batuk, merasa pusing, dan mungkin saja menderita stroke. Kau jangan berharap pada ambulans karena itu tidak bisa menyelamatkanmu. Atau 3.000 pasien lainnya yang memanggil ambulans setiap hari. Kau bisa ambil risiko dan naik kereta api bawah tanah ke rumah sakit. Tapi 6 juta orang yang biasanya naik mobil sudah ada di kereta api bawah tanah. Jadi hari ini akan ada sekitar 11 juta orang jahat, marah yang terlambat naik kereta. Hei, dia yang menyebabkan seluruh kemacetan ini. Kriminal sudah merampok separuh toko di kota ini karena polisi tidak bisa merespons kejahatan. Arnold, aku pikir sebaiknya kau sekalian saja pergi ke luar negeri. Apa kau kaget karena kau satu-satunya penumpang di pesawat ini? Boeing 767 ini milik maskapai paling berbahaya di dunia. Scam Air. Tepat setelah perusahaan ini berdiri di tahun 2003, salah satu pesawatnya keluar dari landasan saat mendarat. Banyak penumpang terluka, tapi untungnya semuanya selamat. Kemudian sekali lagi, setelah kejadian itu, salah satu pesawatnya menghilang dari radar setengah jam sebelum mendarat. Setelah 2 hari pencarian ditemukan menabrak gunung dan dari 104 orang di dalamnya hanya mikroba yang selamat. Aturan nomor 1 di pesawat, selalu kencangkan sabuk pengaman. Kepadatan udara terus berubah. Bayangkan saat musim panas, kau terbang di atas lapangan dengan angin hangat bertiup di pesawat. Kemudian tiba-tiba lokasi berubah dan kau mulai terbang ke atas danau yang dingin. Angin hangat tiba-tiba berhenti mempengaruhi pesawat dan kau mulai wih! Turbulensi mengguncang pesawat dan menurunkan sejauh 3 meter. Dan semua ini terjadi dengan kecepatan 800 km per jam. Dan jika tanpa sabuk pengaman saat manuver 2G, kau akan mati. Minimal tabrakan tunggal dengan kursimu atau mematahkan tulang rusukmu, memutar lenganmu, mematahkan tengkorak, dan kemudian, oh sial! Udara tipis yang keluar dari mesin menarik petir lebih kuat dari apapun di darat. Namun yang paling menarik adalah bahwa pesawat besar seringkali menciptakan petir sendiri. Dari ekor, pelepasan listrik ratusan ribu ampere menyebar ke awan. Dan dari hidung ke tanah. Petir bisa memecahkan kaca depan dan mematikan semua elektronik di dalamnya. Pegangan Arnold, pendaratan bisa lebih buruk daripada di pantat jelek bibimu. Astaga Arnold. Maaf, tapi kau tidak bisa lari. Bahkan di ketinggian 5.000 meter, kau masih harus tetap mengerjakan channel YouTube-mu ini. Kau mau terbang kemana? Setidaknya lihatlah peta. Sepertinya kau terbang langsung ke segitiga Bermuda. Menurut rumor, pesawat dan kapal sering menghilang di sini. Arnold, kemana sayap jet dan juga pakaianmu?
Sepertinya rumor itu benar dan kau akan menghilang juga. Ilmu pengetahuan sepertinya tidak mengenali hal-hal aneh yang terjadi di segitiga Bermuda. Namun, ada beberapa teori non-ilmiah. Menurut salah satunya, semua yang menghilang di sini berakhir di sebuah semesta paralel. Lihat, semua sedikit berbeda di sini. Kau terlihat aneh bahkan bagi anjing ini. Seperti yang kau lihat, rumahmu juga banyak berubah. Aku sarankan kau berhati-hati di sana. Perkenalkan Arnold. Ini Arnold, tapi dari semesta paralel. Dia jauh lebih sukses dibandingkan dengan kau. Dan bahkan punya kumis yang bergaya. Dan sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Di dasar segitiga Bermuda terdapat kota mitos, yaitu Atlantis. Jangan tanya, karena aku tidak tahu kenapa penduduk Atlantis kuno butuh semua pesawat dan kapal ini. Tapi adat dan tradisi kuno memanglah keras. Orang sepertimu akan langsung untuk dijadikan budak. Atau jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan jadi bahan bakar kapal uap. Hati-hati Arnold, kendaraan baru akan datang. Ada teori lain. Semua yang terjadi di segitiga Bermuda adalah karena alien. Dan mungkin mereka mengambil kendaraan itu untuk mempelajari teknologi manusia atau meletakkannya di museum. Lihat saja berapa banyak benda yang mereka pamerkan di sini. Karena alien kurang berpengalaman mengenai bentuk kehidupan terestrial, kau ditempatkan bersama dengan jamur. Jangan tersinggung Arnold, itu mungkin karena potongan rambutmu. Kau tidak akan lama merasa bosan. Orang bilang alien menculik manusia untuk berbagai tujuan. Kau harus hamil dan mengandung bayi alien mereka. Maaf Arnold, tapi alien juga tidak mengenal soal jenis kelamin.